Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita lanjutkan pembahasan persiapan UTMBK IPB part ke-7 ya. Jadi di sini kita akan coba kerjakan lagi beberapa soal yang mungkin nanti banyaknya mungkin untuk hari ini kita lebih ke soal cerita logika gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa soal kuantitatifnya, tapi kita lebih banyak di soal cerita logika untuk hari ini. Oke, ini kita coba ke soal yang pertama. Di sini jadi ada dia jadi proses pemindahan ini ya, pemindahan barang. Di sini itu, ini kakak tadi lupa copy ya. Di sini itu harusnya ada keterangan dari si adik ya, jadi si adik sedang bermain balok. Nah, oke ini ya. Jadi keterangan di soalnya harusnya ini dulu nih. Oke, kakak bacain dulu ya. Di sini adik sedang bermain balok di sisi paling kiri ya, menjadi ke sisi paling kanan ya. Jadi dia pengen mindahin dari kiri ke kanan. Nah, adik hanya dapat memindahkan satu balok dalam satu waktu. Dan pada setiap proses pemindahan, balok yang kecil tidak boleh berada di bawah balok yang lebih besar ya. Jadi nggak boleh tuh ada balok yang lebih kecil, misalkan satu di bawah, terus di atasnya dua. Nah, nggak boleh tertumpuk seperti itu ya saat proses pemindahan. Oke. Nah, terus untuk membantu proses tersebut, adik jika balok yang tersusun pada A adalah 3, ya. Ini contohnya di sini, ketika baloknya 3, maka minimal membutuhkan 7 kali pemindahan balok sampai seluruh balok berpindah ke C ya. Jadi dari sini dia pengen pindahin ke sini itu ketika baloknya ada 3 ya, itu membutuhkan 7 langkah ya. Seperti dilihat langkahnya pada gambar berikut ya. Jadi satu ke sini, satunya pindahin dulu ke sini ya kan, digabungin, baru ya tiganya pindah ke belakang. Nanti satunya pindahin dulu ke kiri karena nggak boleh satu langsung ke sini ya. Ini kalau satu langsung ke sini satu nggak boleh ya. Jadi harus mengurut dari yang paling bawah itu adalah balok yang paling besar. Nah, pertanyaannya berapakah minimal balok yang dilakukan jika balok? Nah, ini kan nggak mungkin kita hitung manual. Kita akan gunakan apa? Ya, apa coba? Gunakan deret ya. Jadi kita coba dulu dari misalkan baloknya itu satu dah. Kalau baloknya satu berarti butuh berapa kali pemindahan? Satu ya. Kalau misalkan baloknya dua, berarti butuh berapa kali pemindahan? Dua ya. Kalau baloknya dua, kalau baloknya dua tiga dong. Ya enggak? Karena kan kalau baloknya dua nih misalkan. Ini kan balok yang dua, ini satu ya. Nah ini satunya kamu pindahin dulu ke sini kan. Jadi urutannya dua, satu. Nah ini satunya nggak boleh dua dulu ke sini. Dua, satu, baru satunya pindahin ke sini. Dua, satu. Jadi berapa langkah? Satu langkah, dua langkah, tiga langkah ya. Jadi ketika baloknya dua, dia butuh tiga langkah. Kita tulis di sini tiga, tiga langkah. Kalau misalkan baloknya tiga tadi berapa langkah? 7 langkah ya. Nah di sini kalau misalkan baloknya nggak ada, tambahin lagi buat memperkuat deret ya. Oh berarti kalau baloknya nggak ada ya nol ya, nol acara. Berarti kalau kita lihat ke sini, ya kan? Ini kan dia plus satu nih. Ini kan plus dua nih. Ini kan plus 4 nih, ya enggak? Berarti ada deret yang terjadi untuk pola pertambahannya, ya enggak? Berarti kalau baloknya 4 kira-kira berapa? Ya kira-kira ditambah berapa? Nah, ini kan kalau pola kita lihat ke sini, itu kan ini ke sini itu adalah dikali 2 ya. Kan kali 2. Berarti di sini ke sini dikali tuh 2 ya. Coba dikalikan 2 berarti berapa? Berarti di sini adalah plus 8 ya. Berarti ketika ditambah 8 berapa? 7 ditambah 8 nih lihat. Ya, berarti jawabannya adalah ketika baloknya 4 itu 15. Yuk lanjutin lagi ketika baloknya 5, ketika baloknya 6, ketika baloknya 7. Berarti nanti di sini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Kita lihat dulu pola kesininya ya. Berarti ditambah berapa tuh? Ini kan berarti tambah 8. Di sini kan dikali 2 lagi tuh. Tadi kali 2 lagi. Kali 2 lagi kan.
8 kali 2 berapa? Berarti tambah 16. 15 tambah 16, 31. 16 kali 2 lagi. 32 ya. Tambah 2. 31 tambah 32 itu 63. Oh, berarti sekarang kamu tambah lagi. Tambah lagi 32 dikalikan 2 dulu. Berarti ditambah 64. Sekarang 63 ditambah 64. Berarti dapatlah 127 ya. Oke, ya udah. Kalau gini berarti untuk 7 balok. Berarti dia butuh 127 pemindahan ya. Jadi kita gunakan apa tadi? Gunakan deret ya. Nah, coba nih angkanya ada yang salah atau enggak nih? Ini plus 1 tambah 1 2 ya. Tambah 2 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 8 15, 15 ditambah 16 31. 31. Oke, betul. Betul ya. Jadi di sini deretnya itu gitu ya, dikali 2. Lihat sebetulnya untuk angka-angka yang di sini itu adalah apa coba? Dia adalah 2 pangkat n tapi kurangnya 1 gitu. Ya, kayak misalkan yang 3 ini loh. Yang 3 itu kan adalah 2 pangkat 2 tapi kurang satunya gitu ya. Ya enggak? 3. Atau yang 7 ini dia 2 pangkat 3 kan? Cuman kurang 1 gitu. 7. Yang ini yang 15 2 pangkat 4, 16 kurang 1. Ya enggak? Dan seterusnya itu 2 pangkat 5 kan 32 tuh kurang 1 dan seterusnya. Oke. Jadi kalau misalkan kamu belum menemu pola ini juga nggak apa-apa. Tapi untuk yang lazimnya sih pola yang ini ya. Jadi dilihat berapa kali penambahannya. Nah, nanti penambahan-penambahan ini mempunyai pola-pola tersendiri yaitu dikali 2 ya dan seterusnya gitu ya. Jadi gunakan konsep deret. Kadang-kadang itu sering menggunakan konsep deret atau enggak konsep menemukan banyaknya cara menggunakan kombinasi ataupun permutasi ya. Oke. Oke, tapi di sini kita menemukan bahwasannya hasilnya adalah 107 pemindahan untuk 7 balok. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ini udah kakak zoom ya soalnya. Bacain dulu. Entry AUV adalah robot yang dapat menjelajahi di bawah air. Menjelajah di bawah air. Dalam proses pengembangan robot ini hanya memiliki 2 operasi ya. Jadi memiliki 2 operasi nih.
yakni bergerak maju sesuai dengan posisi arah terakhir dan berputar 90 derajat. Ingat nih ya, ingat searah jarum jam ya. Jadi dia berputar 90 derajat itu hanya searah jarum jam. Robot ini tidak memiliki sensor yang baik selain hanya dapat mendeteksi penghalang di depannya. Sehingga jika terdapat penghalang di depannya, robot hanya bisa melakukan operasi berputar beberapa kali hingga tidak ada penghalang terdeteksi di depannya ya. Sebagai contoh pada kasus di bawah ini, nih, entry out yang melakukan satu operasi ya, yaitu operasi maju karena tidak ada penghalang. Jadi kamu lihat nih yang pertama ini, karena dia di depannya kosong, maka dia maju doang ya, satu operasi nih ke sini masuknya. Nah, pada kasus kedua di bawah ini, entry out melakukan 3 operasi berputar 90 derajat searah jarum jam dan berhenti berputar saat di depannya sudah tidak ada lagi penghalang. Jadi lihat ini kan ya, kontras warnanya kita pakai yang ini deh. Karena di sini ada penghalang nih, ada kayu ya, jadi kita harus muter dulu 90 derajat searah jarum jam ya, ingat tadi ya. Jadi harus ke sini dong, satu operasi. Karena buntu, muter lagi 2 operasi, hadap kanan lagi 3 operasi ya. Sampai baru dia nanti boleh maju 4 operasi, muter 5 operasi, 6 operasi gitu kan kalau sampai sini. Nah, saya pakai naik sedikit untuk jalan dari start hingga finish. Jadi yang paling sedikit, ini start, ini finish gitu ya. Oke, tanpa lama-lama kita akan coba aja ke operasi yang pertama ya. Operasi yang pertama kita mulai dari sini startnya, panahnya menuju ke kanan ya, lihat panahnya ke sini. Berarti kosong kan depannya kan, ini kosong nih. Ya udah maju nih, 1, 2, ada penghalang muter 90 derajat searah jarum jam, ingat. 3, muter lagi 4, baru muter doang, baru hadap kanan. Ya. Atau maju ke sini, maju lagi 6, hadap kanan 7, 10, hadap kanan 11, 13, 14. Oke, jadi ada 14. Oke, yang B kita lihat sekarang. Warna ini dah. Ini kontras kan. Oke, panahnya kan ke kanan tuh ya. Berarti dia harus putar dulu 90 derajat ya. Karena ada penghalang kayu, muter dulu ke bawah. 1 operasi, muter lagi 2 operasi, hadap kanan ke atas 3 operasi, maju 4 operasi, 5 operasi, hadap kanan 6 operasi, 7 operasi, 8 operasi, ada penghalang, hadap kanan 9 operasi, 10 operasi, 11 buntu, muter 90 derajat, 12, 13, 14, 15, 16, hadap kanan 17, 18. Jadi butuh berapa tuh? Sekitar 18 operasi berarti ya. Dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Terlalu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 kok. Ya, 18 sini. Oke, yang penting kan di sini kan intinya apa sih? Mencari jalan operasi paling sedikit ya. Jadi untuk sementara si A ini si Intel ini nih, kita mengalahkan versi si A itu ya yang 14. Coba kita merah deh ya supaya lihat. Ini kan atas 1 nih. Belum, ini ngadepnya atas nih, kosong. Maju. Ya kan? 1, 2, hadap kanan 3, 4, 5, 6, hadap kanan 7, 0, 8, 9, nggak bisa, hadap kanan 10, 11, 12, 13, 14, 15, hadap kanan 16, 17. Oke, kalau kita lihat ada 17 operasi ya. Di sini ada 17 operasi. Nah, sekarang yang D. Oke, yang D nih. Ini masih kalah sama yang A ya. Nah, kita coba yang D sekarang coba. Warnanya merah aja lah ya supaya kelihatan. Ini kan ngadepnya ke kanan tuh. Kosong ya depannya. 1. Nah, ada penghalang tuh, ada lubang apa tuh. 1, 2, hadap kanan, maju 3, hadap kanan 4, 0, 5, hadap kanan 6, 7, 8, 9, hadap kanan 10, 11, 12.
Nah, 12 nggak boleh ke atas, ya harus ke bawah. Hadap kanannya 90 derajat. Tadi berapa? 1, 2, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hadap kanan lagi 14, 15, 16, 17. Oke, di sini juga 17 operasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sorry, ini 18. Tapi sih nggak ngaruh ya, ini kan udah lebih dari 14 sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen manage waktu, ya udah, kalau misalkan di ini udah lebih dari 14, ya udah eliminasi, nggak usah sampai finish gitu. Yang C ini udah lebih dari 14, langsung aja eliminasi. Yang D lebih dari 14, langsung eliminasi ya. Jadi kalau kita lihat di sini udah jelas ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Jadi hanya membutuhkan 14 operasi. Oke? Oke, kita lanjut ya. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke, ini adalah soal selanjutnya ya. Ini sebetulnya nggak terlalu susah, cuman untuk penyampaiannya mungkin agak lama ya. Karena ini harus disampaikan, kantor pos Bebras memiliki kode-kode pos yang berisi 36 karakter alfanumeris A, Z, dan 09. Agar kode-kode pos dapat dibaca oleh mesin pembaca, mereka mengubah kode-kode pos itu ya menjadi kode-kode KIX. Oke, ini A sampai Z maksudnya, ini 0 sampai 9 gitu. Jadi dia rubah ke dalam kode-kode KIX ya, kode-kode yang kayak barcode ini nih. Di sini ya, boleh lihat. Setiap karakter dikodekan ke dalam dua bagian pengkodean, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Ya, ini kalau tulis bagian atas, di sini adalah bagian bawah ya. Yang sini nih. Oke, jadi nanti kan ini kan cara mendapatkannya itu perkalian ya, kayak misalkan di sini angka 1 nih. Berarti dia hasil dari sini dan dari sini kan. Kayak misalkan di sini yang diketahui di soalnya itu adalah angka 0 ya. Angka 0 itu kodenya berarti hasil dari sini dan hasil dari sini. Ya, dari atas dan samping kirinya itu loh. Oke, masing-masing bagian terdiri atas 4 garis vertikal, kedua bagian sedemikian rupa dengan menyusun bagian atas bertumpukan separuhnya pada bagian bawah berikut ya. Setiap garis di bagian atas bertumpukan separuhnya dengan separuh garis di bagian bawah seperti pada gambar berikut. Oh, jadi nanti di sini, oke, di sini clue yang diketahui di sini adalah apa? Misalnya kode KIX untuk GY07 adalah ini. Sebetulnya di sini untuk kita lihat ada berapa ini nih? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 16 ya. Berarti kalau kita bagikan 4 huruf, berarti setiap hurufnya itu dapat 4 kick sini loh. Nah, ini setiap ini kita ini G gitu ya kan. Ini kan berarti ini kan Y, 7 gitu ya. Nah, boleh dilihat juga di sini kan nih, di tabelnya loh gitu ya. Ini 7 gitu ya. 7 kan. Terus di sini G ya. Mungkin agak kurang besar ya, tapi ntar kita coba pecahkan kode ini ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kuncinya di sini ya. Kuncinya seperti ini. Kita akan lihat dulu untuk G ya, kita pecahkan kunci. Jadi nanti sebetulnya pertanyaannya adalah, nah kode kicknya seperti ini, ini apa kan? Nah ini nanti 4 huruf sih pasti, 4 karakter. Cuman sebelum itu kita harus pecahkan dulu kuncinya. Gimana bisa gitu G, Y, 7 sama 0 itu bisa kayak gini. Oke, kita lihat dulu yang G dulu ya, nih yang G. Hasilnya apa, lihat. Kakak bedanya ini bawah, atas, panjang, tengah ya. Bawah, atas, panjang, tengah. Jadi yang si G ini nih adalah hasilnya itu bawah, atas, panjang, tengah ya. Nah, itu hasil dari apa? Sekarang kamu lihat. Lihat di tabel G itu atasnya apa sih? Yang atasnya dulu ya. Atasnya itu lihat nih, bagian atasnya yang ini. Nah, ya, yang kakak buletin tuh itu adalah panjang atas, panjang atas. Oke, jadi hasilnya itu antara panjang atas. Oke. Panjang atas ya. Nah, ditambah apa? Ditambah yang sebelah kirinya, lihat yang bagian ininya loh. Nah, itu ternyata adalah bawah atas, atas bawah ya. Bawah atas, atas bawah. Bawah atas bawah ya. Oh, berarti kesimpulannya apa nih? Lihat nih, kamu tambahkan yang depannya dulu ya dengan yang depannya.
Antara ini dengan ini kan berarti nanti menghasilkan, kebalik. Antara ini dengan yang ini kan nanti menghasilkan yang ini kan, ya, menghasilkan yang ini kan. Nah, sekarang lihat gimana caranya. Ini kan panjang nih, depannya nih, panjang sama bawah. Ternyata hasilnya bawah. Oh, kesimpulannya berarti apa? Kesimpulannya kita tulis di sini ya. Ini berarti hasil analisis ya. Analisis ya, hasil analisis. Berarti kalau misalkan ada yang panjang ditambah yang bawah, itu hasilnya pasti adalah yang bawah ya, ngikutin yang kecilnya, yang pendeknya. Ya enggak? Nah, kebalikannya coba lihat deh yang sekarang yang kedua nih, kicks yang kedua yang sini sama yang sini kan ngasilin yang ini kan. Ternyata ketika kita tambahkan yang apa nih? Yang atas pendek dengan yang panjang itu ternyata hasilnya yang pendek atas. Oh, berarti benar kesimpulan kakak ya. Ketika yang panjang sama yang pendek pasti yang diambilnya yang pendek. Ya, jadi yang atas pendek ditambah yang panjang itu hasilnya ngikutin yang pendeknya, berarti yang atas gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau yang panjang sama yang panjang? Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini kan panjang nih, lihat nih. Ini kan panjang nih. Ini kan panjang. Hasilnya apa, lihat yang ketiga, panjang juga. Oh, berarti kalau panjang sama panjang nanti jadi panjang ya. Tuh, ini kicks ya. Gitu. Nah, sekarang yang pendek sama pendek, lihat nih. Ini kan pendek atas, ini pendek bawah. Oh, ternyata hasilnya tengah-tengah. Gitu. Jadi kalau yang pendek sama yang pendek itu hasilnya jadi yang tengah. Kalau yang sorry. Kalau yang pendek atas sama yang pendek bawah itu hasilnya yang tengah gitu ya. Oke, ini kita kotakin dulu supaya nggak lepas hasilnya ya. Nah, itu ya. Ini supaya oke. Nah, sekarang berarti kita bisa dong tentukan, ini kita cukup clue-nya dari yang G aja ya, karena kita sudah menemukan antara panjang pendek, panjang-panjang sama yang pendek-pendek. Jadi kita nggak usah pecahkan dari kode yang 7 ya, no-nya nggak usah. Oke, ini clue-nya sudah selesai ya, kakak hapus dulu yang clue ini. Berarti sekarang apa? Kita akan pecahkan kode yang sini ya. Nih, ini kan hasilnya nih. Kita akan ambil 44 dulu, 44 ini. Nah, kita akan ambil 4 dulu yang sini ya. Jadi apa tuh? Pendek bawah, panjang, tengah, sama pendek atas ya. Nah, ini kira-kira hasil dari apa gitu kan? Hasil dari apa? Coba kalau yang pendek bawah itu hasil dari apa? Lihat di sini. Ini pendek bawah ya. Nih, lihat yang pertama nih. Pendek bawah hasil dari panjang sama pendek bawah ya. Jadi hasil dari panjang ditambah pendek bawah. Sekarang yang panjang, yang kedua nih. Yang panjang udah jelas tadi ya. Panjang itu nih, lihat yang ketiga ya. Terus gitu aja. Yang panjang itu adalah panjang sama panjang ya. Oke. Berarti yang di sini adalah hasil dari panjang sama panjang nih. Nah, sekarang tengah-tengah nih. Ya kalau tengah-tengah udah jelas tadi ya. Tengah-tengah itu antara pendek sama pendek. Lihat yang keempat. Jadi pendek atas sama pendek bawah. Yang terakhir apa tuh? Pendek atas, berarti kalau pendek atas, yang ini yang kedua, lihat. Pendek atas sama panjang ya. Yang sini nih. Nah, sekarang lihat perpaduan antara ini dengan ini, itu huruf apa? Kalau kita lihat nih ya, bagian ini itu adalah yang ini pasti di sini ya, bagian atas yang ini. Terus bagian kirinya itu yang bawah atas bawah atas. Bawah atas. Lalu mana nih bawah atas? Nah, ini ya yang sini. Berarti pertemuannya apa? Lihat, pertemuannya di si B ya. Oke nggak? Oke, jadi langsung ketemu ya. Untuk yang ini adalah huruf B. Simple ya. Ya udah, berarti huruf yang pertama ini, yang 4 ini. Ini ya. Ini itu huruf B. Yuk lanjut lagi sekarang yuk. Yang kedua, ini pendek nih. Yang kedua yang sini ya. Nah, yang situ tuh. Berarti apa tuh? Pendek tengah ya. Atas, tengah atas, panjang bawah ya. Lalu yang tengahnya kegedean deh. Tengah
tengah atas, panjang bawah, tengah atas, panjang bawah gitu ya. Nah, ini hasil dari apa? Kalau yang tengah kan tadi yang pendek sama yang pendek dulu ya. Pendek atas, pendek bawah, lihat yang ini nih. Yang keempat. Terus yang sekarang pendek atas yang nomor 2. Berarti hasil dari panjang atas sama pendek atas sama panjang ya. Ini nih. Yang ketiga apa? Yang ketiga mah panjang nih ya. Kalau panjang mah panjang sama panjang. Panjang sama panjang. Terus yang terakhir pendek bawah. Hasil pendek bawah kan nomor 1 nih. Dari apa hasilnya? Dari yang panjang sama yang pendek bawah. Ini panjang, ini pendek bawah. Sekarang kita tentuin hasil pertemuan antara dua ini itu huruf apa ya? Coba lihat. Ternyata huruf apa? Huruf ini ya, C ya. Lihat antara ini dengan ini nih. Ya. Berarti kita simpulkan yang kedua ini adalah huruf C ya, yang sampai sini nih. Nah, ini C. Sekarang yang ini, yang ketiga nih. Apa tuh bentuknya? Ini B, ini C. Yang ketiga itu di sini tengah, bawah, atas, panjang. Tengah, bawah, atas, panjang ya. Berarti hasil dari apa? Kalau tengah kan udah jelas ya, pendek sama pendek. Yang sekarang yang kedua ini, bawah. Lihat yang nomor 1 tuh, bersama nomor 1. Berarti panjang sama pendek bawah ya. Panjang sama pendek bawah. Terus yang ketiga pendek atas. Kalau pendek atas lihat yang kedua, persamaan kedua. Berarti pendek atas sama panjang ya. Hasil dari pendek atas sama panjang. Terus yang terakhir panjang, panjang udah jelas, panjang sama panjang. Nah, huruf apa tuh? Ini huruf 1 ya. Nih, ya. Coba lihat aja tuh pertemuan antara ini dengan ini ya. Berarti angka 1. Wih, satu lagi nih, satu lagi. Ini C, ini 1. Sekarang yang terakhir ini, ya nanti bisa lebih cepat ya kalau kamu udah paham nih. Ini tengah, atas, bawah, panjang. Tengah atas bawah panjang, tengah atas bawah panjang. Nah, sekarang tengah udah jelas ya, pendek sama pendek. Sekarang yang atas itu atas sama panjang ya, atas sama panjang. Lihat yang kedua deh sini. Kemudian yang ketiga yang pendek bawah. Sekarang pendek bawah itu nomor 1, lihat sini ya. Itu berarti hasil dari panjang sama pendek bawah. Hasil dari panjang sama pendek bawah. Yang terakhir yang panjang. Berarti ini huruf apa nih? Ini huruf ini kan di sini nih ya. Ini di sini nih. Ya enggak? Terus yang satu lagi di bawah atas, bawah atas. Sini nih, ini nih. Ini ya. Ini nih. Ini apa tuh? Itu apa sih? Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 6 berarti. Oke, sip. Berarti itu angka 6. Oh, berarti kode kicksnya itu nanti 6. Oh, berarti apa tuh? Untuk yang ini nih, untuk yang terakhir. Di sini kan yang ditanya tadi, di sini tanyanya adalah untuk kode hurufnya apa, ya udah ini. Ambil. Nah, jawabannya adalah B, C. Oke, seperti itu. Mana pusing nggak? Jadi cukup kamu hasil analisisnya ini ya. Atas sama bawah ngambilnya yang bawah, bawah panjang sama atas ngambilnya yang atas, yang pendeknya yang maksudnya yang diambil ya, panjang pendek. Kalau panjang sama panjang ya panjang nih ya. Kalau pendek sama pendek tengah gitu ya. Ini cukup simpel sebetulnya ya, bisa lebih cepat. Cuman kakak kan barusan harus menjelaskan, jadi kalau menjelaskan itu beda dengan mengerjakan ya. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini apa namanya? Oke, di sini ada sebuah kubus ya, garis ya. Garis, kemudian jika E adalah titik tengah AB, oke berarti si E ini titik tengah dari si AB ini ya. Ini titik tengahnya.
Berarti setengah-tengah, berarti kalau kita lihat di sini itu adalah setengahnya ya, A per 2, berarti yang di sini juga A per 2 ya. Nah, apa tuh? Berapakah persentase luas BFC? Berarti yang ditanyakan luas BFC terhadap luas BFE ya. Nah, karena di sini persentase, dalam persen kita kalikan dulu 100% ya. Berarti yang BFC itu yang mana tuh? Yang BFC itu yang sini ya. Kita harus cari luas itu dan juga terhadap luas yang ini ya. Perbandingannya persentasenya berapa. Oke, sudah jelas ya. Pasti lebih dari 100% karena lebih besar ya BFC dibandingkan BFE. Nah, ini kita akan cari C dulu ya. Oke, yang pertama-tama kita lihat dulu karena ini sisinya itu adalah A ya. Berarti ini A ya. Cuman kita ada clue yang lain di sini. Kita dapat sudut di sini. Nah, sudutnya berapa tuh? 45 ya. 45 derajat, oke. Kenapa? Karena ini kan siku-siku. Kita bagi dua, ya enggak? Nah, ya. Kenapa Kak cari sudut? Nah, supaya kita lebih mudah mengerjakannya ya. Jadi kita nggak usah menyarikan tinggi ini. Kan untuk tengah alat, tapi karena di sini kita bisa menentukan dua sisi yang mengapit, itu nanti kita bisa gunakan sudut rumus yang lain, yaitu menggunakan rumus setengah dua sisi yang mengapit kita kalikan dengan sudut yang mengapitnya ya. Kenapa? Karena kita bisa tahu nih jarak dari F ke B ya. Kita bisa tahu jarak dari F ke B. Berapa F ke B? Nah, sekarang kamu lihat di sini. Kalau kakak tarik garis lagi dari tengah-tengah A ini, ya, kalau kakak tarik nih dari sini ke sini, kita tebelin, itu kan coba lihat. Untuk DB itu lihat DB, nih DB nih dari sini ke sini, itu kan namanya diagonal sisi ya. Jadi kita boleh tuliskan DB itu adalah diagonal diagonal sisi. Masih ingat rumusnya apa? Itu adalah sisi dikalikan akar 2. Sisinya apa? Sisinya itu A cm. Berarti DB itu A akar 2. Nah, sekarang kamu perhatikan FB itu kan dia sepertiganya ya. Lihat, ini ke sini itu sepertiga dari DB. Ya kan? Ya enggak, BF itu atau FB itu dia sepertiga dari DB atau BD. Ini yang dari sini, sepertiga dari situ kan, dari total. Berarti FB bisa dicari nggak? Bisa ya, FB bisa dicari. Kayak berapa berarti FB itu sepertiganya ya dari DB. Kalau kita kalikan sepertiga dikali A akar 2. Oh, berarti ya udah sepertiga A akar 2 ya. Oke, simple ya. Jadi dari F ke B itu sepertiga akar 2 ya. Nah, sekarang cari luasnya gimana? Jadi kayak gini ya luasnya. Kak kasih tahu dulu nih kalau misalkan yang belum tahu. Nah, biasanya kan untuk mencari luas itu kan kita menggunakan setengah alas kali tinggi ya untuk segitiga itu. Nah, ini kan alasnya ya. Alasnya tuh semua dari sini ke sini. Karena tinggi kan. Cuman kalau kita nggak punya tinggi nih, lama nyari tingginya boleh menggunakan yang lain ya ketika diketahui sudut. Misalkan kita tahu sudut di sini nih. Ini kan berarti luas segitiga itu setengah kali alas kan. Alasnya kan A. Nah, tingginya gimana? Untuk mencari tinggi ini kita kalau misalkan ada sudut, boleh ya menggunakan hubungan ya. Hubungan antara apa? Coba antara apa? Antara ini nih kita menggunakan aturan sinus ya, aturan sinus. Jadi kita bisa mengandalkan sisi miring yang mengapit di sini nih. Kalau kita kakak tulis di sini misalkan di sini taruhlah S gitu. Ya, tahu nggak hubungan sin? Sin alfa itu adalah depan per miring. Depannya itu kan tinggi nih. Miringnya S ya. Tinggi sama S. Berarti tinggi per S. Ya nggak? Depannya tinggi, miringnya S. Berarti untuk tinggi ini bisa kita cari ini kalikan silang. Berarti S dikalikan sin theta. Oh, berarti tinggi ini bisa kita wakilkan dengan apa? Dengan sisi ini nih ya. Sisi yang S itu S dikali sin theta. Oh, berarti apa tuh kesimpulannya? Bisa turunkan rumus setengah dikali A. Ini kan A sama S itu apa? Dua sisi yang mengapit ya, lihat. Ini sama ini kan dua sisi yang mengapit ya. Jadi bisa disimpulkan setengah dikali
dua sisi yang saling mengapit ya, dua sisi yang mengapit, yang berapit gitu ya, berapit dikalikan sudutnya ya, sudutnya. Nih sudutnya berapa? Bukan sudut, sorry, sin tetanya ya, dikali sudut yang diapitnya itu loh. Ya, paham ya? Jadi bisa kita dapatkan menggunakan rumus tersebut. Jadi kita nggak usah nyari tinggi lagi. Nah kebetulan untuk yang kasusnya di sini, coba kita cari dulu luas BFC. Langsung aja setengah, alasnya kan yang ini nih, ya kan? Setengah dikali A, dikali sisi yang lain. Yang ini kan yang mengapitnya itu kan antara ini dengan yang ini kan? Ya. Apa tuh FB-nya tadi berapa? Sepertiga akar 2A ya. Nah yang ini ya, FB-nya. Sepertiga akar 2A dikalikan sin theta 45. Yuk, berapa yuk? Setengah kali sepertiga itu seperenam, A-nya jadi kuadrat, akar 2, sin 45, setengah akar 2 ya. Berarti akar 2 sama akar 2 kan dikalikan jadi 2 ya. 2 dibagi 2 habis, berarti seperenam A akar 2. Itu untuk luas BFC. Nah sekarang untuk luas BFE. Ya sama aja ya, sudut yang mengapitnya apa? Ya udah, ini kan mengapit, ini kan 45 juga kan. Yang mengapitnya berarti ini dan ini ya. Langsung aja kita masukin yuk. Setengah, FB-nya tadi berapa nih? F sini sepertiga A akar 2 ya. Enggak. Nah ini ya FB-nya. Terus yang bawahnya yang mengapitnya A per 2 ya. Di sini A per 2 dikalikan A per 2, A per 2 dong, bukan akar 2. A per 2 nih dikalikan sin 45 ya sudutnya. Kayak tadi kita kali ini. Berarti ini kan seperenam. Seperenam terus A-nya dikalikan dengan A kuadrat, berarti tinggal akar 2 per 2 ya, yang ini sama ini. Nah, sekarang kita kalikan sin 45. Sin 45 itu kan setengah akar 2 ya. Ini kan akar 2 kali akar 2, 2 ya. 2 dibagi 2 habis. Oke, 11 ya, 6 kali 2 nih. 12 A kuadrat. Oke, berarti sekarang perbandingnya kita cari. Ya udah ya, simple perbandingannya. Bacanya apa? A kuadrat dibagi 1/2 A kuadrat dikalikan 100 per sen. Dulu A kuadratnya. Ini kan jauh-jauh. 12 dekat kalikan dekat. 6 dikalikan 100%. Berarti 2 kali 100%. Berarti 200%. Oh berarti ini 2 kali lipat. BFC ini nanti adalah 2 kali lipat dari luas di FEB. Kalau ditanya masing berarti luasnya, luas BFC-nya ini ya. Kalau misalkan ditanya luas BFE-nya ini. Kalau misalkan ini kan berarti ya, kakak mau ganti A-nya 10. Berarti untuk luasnya berapa? Ya, kamu tinggal 1/6 dikali 10 kuadrat ya. Oke. Oke ya, jadi bisa ya. Ini langsung kamu dapat, hafalin aja rumusnya ya. Berarti untuk mencari rumus yang bentuknya seperti ini itu langsung aja rumusnya 1/6 dikali A kuadrat ya. Dimana A-nya itu merupakan sisinya. Oke. Oke ya. Oke, kita coba soal selanjutnya ya. Di sini Patra tinggal di desa Beverall. Ya, di sini desanya. Oke. Dia ingin mengundang temannya untuk merayakan ulang tahunnya. Namun ia hanya teman-teman yang tinggal tidak lebih dari 20 km dari rumahnya ya. Oke, berarti yang diundang itu adalah yang kurang dari atau sama dengan 20 km ya. Jadi yang lebih dari 20 kilo itu nggak diundang ya. Alasannya kenapa? Bukan karena ini ya. Nih alasannya, lihat rumahnya terlalu jauh ya. Jadi supaya nggak kemalaman pulangnya gitu. Jarak rumah teman-temannya dimunculkan dalam angka pada peta sebagai berikut. Berarti ini jarak-jaraknya ya. Kayak misalkan dari Beverall ke Bath gitu. Ini kan 8 ya. Berarti gimana sekarang tantangan teman-teman yang diundang dan rumahnya
ya berjarak dari 17 km akan disediakan jemputan. Oh, berarti yang lebih dari 17 ya. Berarti yang 17 nggak masuk karena lebih dari 17. Itu akan dijemput. Ya. Tentukan teman-teman patra yang diundang dan akan dijemput. Jadi mana nih yang dijemput kan fokusnya? Berarti kita fokusnya itu yang lebih dari 17 tapi kurang dari 20. Nah, kita eliminasi dulu yang jauh-jauh nih ya. Kalau ini udah jauh banget ya, ini jauh banget nih. Ini aja 8 tambah 13 tambah 14 udah lebih dari 20 nggak diundang ya. Si ini diundang kan nih? Ini nggak diundang juga ya, karena jaraknya 13 tambah 8 itu berapa tuh? 21 ya lebih. Oke, berarti diundang ya. Ini nggak diundang nih. Karena ini 2 kesini juga berapa tuh? 13 tambah 8 lebih ya. Ini udah jelas nggak diundang. Nah, ini 11, 12, 7. Oke, kita sekarang akan cari ininya ya. Mana yang diundang dan mana ini juga nih. Ini masih 11. Oke, ini bisa nggak nih yang ini? Ini nggak bisa ya. Dia diundang tapi dia nggak dijemput karena rumahnya pas 17 ya, 17. Jadi nggak disediakan jemputan. Ini juga berapa nih? Ini kan 8, 8, 8. Udah 24 ya. Berarti ini enggak juga nih. Ini juga enggak ya, karena cuma 16 nih. 8 tambah 8, 16. 16 enggak dijemput. Berarti kita coret aja yang sini. Ini coret. Berarti sekarang yang maju sini kan 12 tambah 5 ya. Jadi enggak disediakan jemputan. Ini sampai sini 17, 12 tambah 5. Nah, ini ya yang dijemput itu salah satunya ini. Nah, ini. Nah, 19 ya. Siapa tuh namanya tuh? Ketutup. Hold ya, namanya ini hold. Nah, jemput ya 17. Kemudian ini udah enggak ya. Ini kan 12 tambah 5 17, ini 19. Sorry. Ini enggak lebih. Kalau lewat sini 8 tambah, oh bisa. Dia kalau misalkan lewat sini ini jaraknya berapa nih? Ini kan 8, ini 10. Berarti ini 18 ya. 18 berarti masih memenuhi syarat untuk dijemput ya dan diundang. Di sini 18. Enggak ya, terlalu dekat, dia enggak disediakan jemputan. Ini enggak, ini cuma 13 jaraknya. Oke, berarti semua udah coret ya, tinggal ini 2 nih. Ini 11 berarti dia masuk syarat ya, syarat diundang. Syarat begitupun untuk yang si ini bit ya. Jadi ada 2 ya jawabannya, hold dan please. Ya. Oke ya, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan aja ya. Nanti dilanjut, insya Allah kalau ada waktu kita lanjutkan ke video-video selanjutnya ya. Silakan dipelajari lagi karena di sini banyaknya soal-soal analis cerita ya. Dibanyakin lagi karena nanti ada 25 soal HOTS, itu pasti terbagi 2 tipe ya. Yang pertama tipe soal cerita logika, itu biasanya dikombinasi dengan beberapa ini ya, ada kuantitatifnya juga. Dan ada yang memang benar-benar murni kuantitatif ya, kayak perbandingan luas gitu, ataupun nanti aplikasi dari turunan, dan juga banyaknya cara ya, menentukan banyaknya cara seperti kombinasi dan permutasi, atau bisa semua itu nanti dikombinasi. Dan jangan lupa juga ada bentuk aljabar ya. Nah, si aljabar itu biasanya nanti dikombinasi dengan persamaan kuadrat. Jadi aljabar rumit, jadi harus memang tahu sifat-sifatnya ya, yang kayak A kuadrat min B kuadrat itu A tambah B gitu ya. Sifat seperti ini yang operasi ya. Tapi dipersulit karena tipe soalnya adalah HLTS ya. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran ya. Silakan di-share supaya menambah menambah pahala juga ya, kita berbagi ilmu, dan semoga orang-orang yang berjuang bisa sukses ya, khususnya untuk yang masuk IPB. Silahkan ikhtiar
dan mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.